Hai semua, kali ini aku mau masak menu lebaran. Aku masak opor ayam, sambal goreng kentang, dan juga rendang daging sapi. Ini rasanya semuanya enak ya. Untuk opornya ini selalu ada kalau lebaran dan pasti langsung diserbu. Makannya barengan sama sambal goreng kentang ati ini yang rasanya enak banget. Dan jangan lupa juga kalian cobain untuk bikin rendang daging sapi ala aku. Ini udah banyak banget yang request dan mereka pada suka ya. Karena ini asli enak banget. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku bikin rendang daging sapi ya, karena rendang paling lama untuk masaknya. Aku ini pakai 1 kg daging sapi yang sudah aku bagi menjadi 20 bagian. Lalu aku siapkan 1500 ml santan cair dan 500 ml santan kental. Akan haluskan bumbunya pakai 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 gram jahe, ada setengah sendok teh ketumbar bubuk, kalau mau pakai yang biji boleh ya. Lalu setengah butir pala, di sini aku parut dulu ya biar nanti lebih gampang halus. Lalu aku pakai 100 gram cabai merah besar dan juga 100 gram cabai keriting merah. Kalau nggak mau pedas kalian bisa full pakai cabai merah besar aja ya. Tambahkan sedikit air lalu kita haluskan ya. Nah, untuk menghaluskannya di sini aku pakai food processor and blender all-in-one Mito BL100 Omni Blade. Ini blendernya bagus banget ya. Nah, kalau bumbunya udah halus seperti ini udah cukup ya. Sekarang siapkan wajan, masukkan daging sapi. Masukkan juga bumbu yang barusan aku haluskan. Tambahkan 3 lembar daun salam, 2 batang serai, lengkuas, dan juga 5 lembar daun jeruk. Jangan lupa daun jeruknya disobek-sobek dulu ya biar harum. Tambahkan juga 1 lembar daun kunyit ya biar aroma rendangnya makin khas. Nah, di sini aku akan aduk-aduk kita masak daging sapinya ini hingga berubah warna ya. Nah, untuk pembuatan rendang tidak memakai minyak sama sekali ya. Nah, setelah daging sapi berubah warna seperti ini, sekarang aku akan masukkan santan cair. Lalu masukkan juga 1 saset bumbu rendang instan. Ini aku pakai merek Indofood ya. Nah, sekarang langsung aja aduk-aduk terus santannya biar nggak pecah ya. Kita aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau misalnya udah mendidih seperti ini, kita boleh berhenti mengaduk. Kita masak rendangnya ini menggunakan api yang kecil sampai airnya ini menyusut ya. Sesekali kita bolak-balik biar nggak gosong. Nah, kalau santannya udah mulai menyusut seperti ini, rendangnya udah mulai mengental, sekarang aku akan masukkan bumbunya ya. Tambahkan 1,5 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu sapi bubuk. Masukkan juga 15 gram gula merah, aku pakai gula aren. Dan masukkan 500 ml santan kental. Nah, di sini langsung aja aku aduk-aduk lagi sampai santannya mendidih ya, biar nggak pecah. Nah, kalau udah mulai mendidih seperti ini, kita boleh berhenti mengaduk, kita aduk sesekali aja ya. Kita terus masak menggunakan api kecil. Nah, untuk pannya aku pakai dari Stand Cookware, ini yang seri Onyx, granit coating dari Jerman, terus juga anti lengket. Nah, ini rendangnya udah hampir jadi ya, udah mengental, minyak-minyaknya juga udah keluar seperti ini. Terus aja kita masak sebentar lagi. Nah, aku lebih suka rendang yang seperti ini ya. Kalau misalnya kalian rendangnya pengen lebih hitam dan lebih kering, ini bisa dimasak lebih lama lagi. Tapi kalau aku sukanya yang semi-semi kalio seperti ini ya. Nah, ini udah cukup, akan aku matikan aja apinya. Sekarang kita sajikan rendangnya di atas piring. Nah, untuk proses pembuatan rendang sendiri sampai seperti ini, aku membutuhkan waktu 4,5 jam. Karena waktunya lama, saat kalian membuat rendang, kalian juga bisa masak yang lainnya. Nah, ini dia rendangnya udah jadi, enak banget. Kalian harus cobain ya.
Nah, sekarang aku akan bikin opor ayam. Aku udah siapkan 1 kg daging ayam yang sudah aku cuci bersih. Lalu aku akan rebus dulu sebentar untuk menghilangkan darah dan juga kotorannya. Nah, setelah kotorannya keluar seperti ini, aku angkat dan tiriskan ayamnya ya. Untuk bumbunya, sekarang aku akan haluskan 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 2 ruas jari kunyit. Lalu aku pakai setengah sendok teh merica bubuk dan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Boleh juga pakai yang butiran ya. Oh iya, di sini aku lupa tambahkan dulu minyak ya, biar lebih gampang pas halusinnya. Kita haluskan sampai bumbunya halus. Nah, ini udah cukup ya. Siapkan pan, masukkan bumbu yang barusan kita haluskan. Masukkan 2 lembar daun salam, 2 batang serai, lengkuas dan juga 2 lembar daun jeruk, disobek dulu biar harum. Lalu kita tumis bumbunya hingga matang dan tanak ya. Kita tumis menggunakan api kecil aja. Di sini aku nggak tambahkan minyak karena tadi kita ngalusinnya udah pakai minyak ya. Nanti kalau minyaknya kurang tinggal kita tambah lagi. Nah, ini bumbunya udah matang dan tanak seperti ini ya. Sekarang aku tambahkan 1200 ml air. Masukkan juga ayam yang tadi sudah kita rebus ya. Aduk-aduk, biarkan sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, masukkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan juga 2 sendok teh gula pasir. Tambahkan 1 saset santan instan, ini kemasan 65 ml. Langsung aja aku aduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Aduk terus hingga kuahnya mendidih. Kalau udah mulai mendidih, kita boleh berhenti mengaduk. Nah, ini kita masak terus opornya hingga matang ya. Ini aku pakai api kecil aja sampai ayamnya matang. Nah, ini ayamnya udah matang, rasanya juga udah enak, udah pas. Aku akan matikan aja apinya. Aku tambahkan bawang goreng ya, biar lebih sedap. Sekarang kita sajikan opor ayamnya. Nah, ini dia opor ayamnya udah jadi. Ini bener-bener enak banget. Lanjut, sekarang aku akan bikin sambal goreng kentang ati. Aku udah siapkan 1 kg kentang yang sudah aku potong-potong dan 1/4 kg hati sapi ya. Pertama, goreng kentangnya sampai matang. Kalau kentangnya udah matang, angkat dan tiriskan. Sekarang aku akan rebus ati sapinya. Rebus sampai matang ya. Kalau udah matang, kita angkat. Lalu aku potong kotak-kotak kecil ya. Nah, sekarang kita goreng ati sapinya. Di sini kita gorengnya menggunakan api kecil aja, terus sebentar aja ya, jangan lama-lama karena kalau lama-lama nanti atinya jadi keras. Nah, ini udah cukup, akan aku angkat dan tiriskan.
Sekarang kita haluskan bumbunya, masukkan 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih. Masukkan 150 gram cabai merah besar yang sudah aku rebus ya. Fungsinya direbus biar nggak bau langu dan nanti warnanya jadi lebih terang. Masukkan juga sedikit pala, ini palanya aku parut dulu ya. Tambahkan minyak, nah ini kita haluskan dulu ya bumbunya. Setelah bumbunya halus, masukkan ke dalam pan. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 batang serai, lengkuas. Lalu kita masak menggunakan api kecil hingga bumbunya ini matang dan juga tanak ya. Kalau minyaknya kurang, kalian bisa tambahin lagi. Nah, kalau bumbunya udah matang dan tanak seperti ini, sekarang aku akan tambahkan air sedikit aja. Masukkan 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh merica bubuk. Ini kita aduk hingga rata, kita masak lagi hingga airnya menyusut ya. Tetap masaknya pakai api kecil aja, biar nggak gosong. Nah, seperti ini airnya juga udah menyusut, udah cukup. Sekarang aku akan masukkan kentang yang sudah digoreng dan juga ati sapinya ya. Aduk hingga tercampur rata. Kita masak sebentar biar bumbunya nempel ke kentang dan juga atinya. Nah, salah satu tips dari aku biar masakan kalian enak, nggak bau langu dan awet, kalian harus masak bumbunya menggunakan api kecil dan sampai benar-benar matang ya. Nanti masakan kalian jadi enak. Nah, sekarang sajikan sambal goreng atinya ke dalam piring. Nah, ini dia sambal goreng atinya udah jadi. 3 menu masakan ala lebarannya udah selesai aku bikin. Opor ayam, sambal goreng kentang ati, dan juga rendang daging sapi. Ini semua rasanya enak banget dan harus kalian cobain ya. Semoga kalian suka sama video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi kalian juga ya. Kalian juga bisa lihat untuk menu-menu masakan hari raya di channel YouTube aku. Nah, untuk resep lontongnya juga udah pernah aku share. Nanti aku akan simpan linknya di description box ya. Ada juga resep kupat dan lain-lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.